Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Misteri Penarik Dokar. Cerita kali ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari belum lagi pukul 5 pagi. Namun setelah sholat subuh, Pak Arga sudah menyiapkan peralatan dokarnya. Ember kecil yang sudah berisi air ia gantungkan di samping dokar. Begitu juga dengan karung goni untuk kotoran kuda, agar tidak berjatuhan di jalan yang mengakibatkan bau tidak sedap. Apalagi jalan yang akan dilalui dokar masih berupa tanah yang merah. Tidak lupa pula Arga membawa sedikit rumput untuk bekal makan kuda kesayangannya. Setelah kuda diberi makan dan minum secukupnya, maka kuda pun ia pasang pada bagian depan. Sebelumnya, ia kenakan kacamata kuda dulu, agar kuda tetap melihat ke arah depan. Setelah tali kekang dan cemeti ia siapkan, maka dokar pun mulai keluar dari pekarangan. Pak Arga sejak masih remaja sudah belajar menjadi sais dokar. Selain cekatan dan juga terampil, beliau juga rajin. Biasanya Pak Arga mangkal di Pasar Johar untuk menunggu penumpang. Dahulu sekitar tahun 70-an, pasar tradisional ini adalah salah satu pasar yang cukup terkenal, dan di era 80-an masuk dalam kategori pasar legendaris dan fenomenal. Bukan hanya Pasar Johar saja, Pak Arga mencari penumpang di situ. Terkadang dia juga sampai ke Pasar Semawis. Oh iya teman-teman, nama sudah disamarkan ya, karena itu merupakan privasi dan juga untuk keamanan. Mari kita lanjut. Pak Arga kemudian menekuni pekerjaannya dengan lapang dada. Beliau selalu bersyukur atas nikmat yang ia dapatkan dari Sang Pencipta. Bila menjelang hari-hari tertentu, seperti hari menjelang Lebaran atau hari-hari peringatan adat daerah, Pak Arga sering pulang hingga melebihi hari biasanya yang sekitar jam 5 sore. Keluarga Pak Arga tergolong keluarga yang sederhana, memiliki rumah sebagaimana layaknya rumah pedesaan, dan dinding yang benar-benar berbatu bata merah yang hanya separuh juga, kemudian kayu papan untuk menutupi dinding bagian atas. Istri Pak Arga, Ibu Nasimah, kita sebut saja seperti itu, juga seorang wanita yang tangguh. Dia seorang ibu petani yang sangat gigih. Beliau tidak pernah menyerah akan keadaan pada kala itu. Tidak peduli hujan atau panas, Ibu Nasimah akan tetap berangkat ke sawah untuk selalu memelihara tanaman yang menjadi sumber penghasilan keluarganya. Dari pernikahan mereka ini dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama kita sebut saja namanya Ardianto dan yang kedua Ardiono. Usia mereka baru 5 dan 6 tahun. Selain mereka juga tinggal Ibu Juharia, ibunya Nasimah. Beliau diminta untuk tinggal bersama mereka karena kedua anak mereka tidak ada yang mengurusnya bila mereka berdua berangkat bekerja. Nenek Juharia sangat menyayangi kedua cucunya itu. Sejak pagi hari hingga sore hari, beliau ini mengajak mereka main. Terkadang kedua cucunya itu harus tidur sekamar. Halaman rumah Pak Arga cukup luas. Di kiri dan kanan halaman itu banyak terdapat pepohonan dari jambu, mangga hingga rambutan. Begitu pula di belakang rumah, banyak pohon nangka dan juga jambu air. Pendek kata, untuk kehidupan sehari-hari, mereka ini dapat terpenuhi dari hasil penjualan buah-buahan yang mereka tanam. Belum lagi mereka pun mempunyai beberapa puluhan ekor ayam atau itik, dan sedikit empang untuk ternak ikan gurame. Bila Pak Arga tidak berangkat menarik dokar, maka ia menyibukkan dirinya mengurusi peliharaannya,
Inilah potret kehidupan desa yang serba sederhana namun harmonis. Ada beberapa tetangga yang hidup dari hasil menarik dokar. Kita sebut saja Mas Joko namanya. Dia ini adalah tetangga yang paling dekat, bukan dekat rumahnya melainkan pribadi Mas Joko yang ramah. Pak Arga pasti senang bila Mas Joko mengunjungi rumahnya yang terpisah beberapa rumah saja. Untuk itu Pak Arga sengaja menyuruh Ibu Nasimah untuk membeli kopi atau teh terlebih dahulu untuk stok tamu yang satu ini. Meski mereka sudah lelah seharian bekerja, namun mereka tetap akan bercengkrama pada malam harinya, padahal obrolan mereka ya seputar dari itu ke itu juga. "Piye, penghasilanmu hari ini, Jok? Banyak gak?" Pak Arga menyambut tamu istimewanya itu, yaitu Joko. "Wah, lumayan lah Mas. Tadi aku dapat borongan gowo kembang itu loh." Pak Arga manggut-manggut. "Sebentar Jok, aku mau buatin kopi dulu ya untuk kita berdua," kata Pak Arga lalu masuk dan kembali dengan 2 gelas kopi. Ardiantoro, anak Pak Arga ini, membawa sepiring ketela rebus yang terlihat masih mengepul asapnya. "Monggo ditampi Mas, enak ini ketela baru. Ya, aku baru ambil tadi di belakang, baru mateng." "Wah, nggih Mas, matur nuwun. Terima kasih Mas." Kemudian Mas Joko menyeruput segelas kopinya dan mengambil irisan ketela itu. "Apa Kakang pernah ketemu sama hantu jerangkong itu, Kang?" tanya Mas Joko. "Wah, jangan sampailah aku ketemu itu. Nanti aku pingsan semaput piye Jal," jawab Pak Arga sambil menggidikkan bahunya. "Iya Kang, mudah-mudahan kita ndak bakalan ketemu sama yang namanya hantu itu ya. Aku juga takut Kang." "Ya makanya kita ndak usah terlalu mendengarkan cerita yang kayak gitu. Mending sekarang kita nikmati ini saja," seloroh Pak Arga sambil mengambil sepotong ketela dan menikmatinya dengan segelas kopi. Kemudian dia menyulut sebatang rokok lalu menghisapnya dalam-dalam. Mereka kemudian tenggelam dalam obrolan tentang seharian tadi sebagai penarik dokar. Di kejauhan terdengar suara kentongan ditabuh sebanyak 12 kali. Itu pertanda kalau waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Mas Joko pun pamitan untuk pulang, karena seperti biasa mereka harus bangun pagi sebelum pukul 5. Ibu Nasimah sudah bangun sejak tadi, sejak pukul 4 tentunya. Dia sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Nenek Juwaria pun ikut membantu selagi kedua cucunya masih tertidur. Setelah semuanya selesai, Ibu Nasimah ini menyajikan di atas selembar tikar pandan. Kemudian Mbak Arga mengambil piring lalu menciduk nasi putih pulen yang masih mengepulkan asap itu. Tidak lupa juga beliau ini mencolek sambal terasi yang paling nikmat buatan istrinya. Memang Pak Arga sudah terbiasa menikmati hidangan seperti itu. Asal ada lalapan, sambal, dan iwak gesek, pasti menambah selera makannya. Di siang yang cukup terik itu, Pak Arga pun memacu dokarnya menelusuri jalan menuju pasar yang penuh berlubang. Malumlah, jalan beraspal peninggalan zaman kolonial itu. Itu sudah kerap tergenang air bila musim penghujan turun. Ada 3 orang wanita parubaya yang menumpang dokar Pak Arga. Mereka masing-masing membawa barang dagangannya yang akan mereka taruh di kios atau jongko untuk jualan esok pagi nanti. Pak Arga mempunyai banyak pelanggan karena sikapnya yang tidak terlalu mematok harga ongkos. Dia bisa melihat dan menilai kemampuan pelanggannya. Terkadang pula Pak Arga tidak menerima upah, melainkan diganti dengan barang juga, baik berupa sayur atau ya buah-buahan sebagai barter. Pak Arga bisa termasuk lelaki yang ringan tangan. Dia rela membantu membawakan barang bawaan para pelanggannya tanpa mengharapkan upah sebagai balas jasa. Maka tak heran bila para pelanggannya harus rela menunggu lama kedatangan dokar Pak Arga. Mereka tidak mengeluh karena mereka yakin kalau Pak Arga akan datang.
Dan seperti biasa Pak Arga pulang sebelum jam 5. Itu pun karena harus mengantar beberapa orang yang rumahnya berjauhan. Pak Arga berusaha untuk tidak sampai rumah lewat waktu maghrib karena dia takut kalau cerita tentang hantu Cerangkong itu memang nyata adanya. Dia bergedik ngeri bila membayangkan cerita yang pernah bahkan sering ia dengar. "Ingat yo Pak, jangan pulang kemalaman. Ibu takut nanti Bapak kenapa-napa," pesan istrinya mewanti-wanti. "Iyo yo Bu, Bapak juga takut toh Bu. Bapak ndak mau ketemu sama yang gituan." Walaupun kata orang hantu Cerangkong itu ndak nakal, tapi yo tetap saja yang namanya hantu pasti menyeramkan. Begitu pesan istrinya yang setiap kali Pak Arga mau berangkat narik dokarnya itu. Memang benar juga sih cerita itu. Kalau dilihat dari suasana kampung itu, Pak Arga harus ekstra hati-hati saat memasuki jalan menuju rumahnya. Sebab selain jalan yang masih tanah berbatuan, di kiri kanan banyak terdapat kebun jagung yang menambah kesan redup dan juga suram kala itu. Sampai di pekarangan rumah, Pak Arga menambatkan kudanya terlebih dahulu dan memberinya makan. Terlihat jelas kalau kuda itu lapar sekali. Binatang kesayangan Pak Arga memakan rumput dengan lahapnya. Baru setelah itu, beliau ini menurunkan barang bawaannya. Ardiantoro dan juga Ardiono berlarian kemudian untuk membantu ayah mereka. Didikan kedisiplinan telah diterapkan oleh Ibu Juharia, nenek mereka. Meskipun masih kecil-kecil, tapi mereka ini sudah merasa punya tanggung jawab. Kedua bocah itu saling berebut barang yang diberikan oleh ayah mereka. Ternyata mereka merasa sangat senang sekali, sebab mereka ini merasa dibutuhkan oleh sang ayah. Terkadang salah satu dari mereka ini menangis dalam perebutan barang. Maka sudah saatnya Ibu Nasima membujuk mereka sampai berhenti menangis. Malamnya seperti pada malam sebelumnya, Mas Joko mengunjungi untuk bertamu. "Wah, aku lihat Kang Arga siang tadi kok sibuk tenan yo. Rame penumpang Kang?" tanya Mas Joko membuka percakapan. Enggak bener. Tadi aku sampai kecapean loh. Capek banget aku. Tapi itulah pekerjaan. Kita harus tetap semangat dalam mencintai suatu pekerjaan. Toh segala rasa capek dan juga lelah akan terbayar lunas dan juga tuntas apabila kita sudah menghitung berapa banyak uang yang masuk kantong kita. "Iyo Kang, aku juga tadi kok hampir pusing. Harus ke sana kemari mengantar dan juga mengambil pesanan," balas Mas Joko hampir mengeluh. "Ya wes, aku masuk dulu. Bikin kopi terus lanjut ngobrol lagi nggih?" "Nggih Kang, monggo-monggo." Pak Arga pun kemudian masuk ke dalam untuk membuatkan kopi. Jalan menuju rumah memang agak sulit dilalui, apalagi setelah diguyur hujan lebat sejak siang tadi. Karuan saja jalan yang masih tanah merah itu menjadi becek dan berlumpur. Tapi tidak ada pilihan lain bagi Pak Arga selain melewati jalan satu-satunya aset yang menghubungkan menuju rumahnya itu. Waktu itu hampir maghrib, ia terlambat pulang karena ikut membantu langganannya ini merapikan barang-barang di pasar. Pak Arga sedikit menyimpan kecemasan saat hendak membelokkan dokar memasuki area kebun salak yang terdapat di sisi jalan. Sesekali matanya ini menyapu perkebunan itu yang nampak semrawut terkesan kotor dan angker. Pak Arga juga pernah mendengar cerita dari beberapa orang tua yang pernah melihat sosok hantu yang ada di kebun salak itu. Namun untuk menyembunyikan perasaan takutnya, ia memainkan bel yang terdapat di sebelah kanan dari tempatnya mengemudi. Dokar berjalan agak gontai, terkadang miring ke sisi kanan dan sisi kiri, karena jalan yang banyak sekali terdapat bebatuan. Pak Arga seperti bicara pada dirinya sendiri. Numpang lewat, permisi, kulo badhe lewat ge, tolong jangan ganggu." Dengan perasaan berdebar-debar, kembali ia menghentak tali kencang. Kuda agak tersentak, kepalanya hingga terangkat dan nyaris binatang itu melompat. Pak Arga mempertajam penglihatannya. Ia seperti melihat sesuatu yang bergerak-gerak di kebun salak itu. Terkadang juga pendengarannya seperti menangkap dengusan napas yang terengah-engah. Kresek-kresek,
Suara itu semakin jelas, dan betapa terkejutnya saat itu dia melihat sosok yang keluar dari kebun salak. Astagfirullah, ternyata kowe Son. Ngapain kamu kerasa-kerusuk di kebun? Mau mencuri ya? Pak Arga melepas ketegangan sambil mengumpat pemuda yang baru keluar dari kebun. Mboten Pak, aku nggak mencuri loh Pak, aku cuma mau ngecipin ini satu saja kok. Tapi semuanya salak masih muda. Makanya aku cari agak ke dalam, dan ternyata sama saja. Begitu gila pemuda tadi. Pak Arga kemudian tertawa lalu mengajak pemuda itu untuk naik ke atas dokarnya. Malam itu udara terasa amat dingin. Hawa lembab masih tersisa bekas gerimis sore tadi. Pak Arga masih duduk sendirian di atas tikar pandan. Sesekali pandangannya itu ia tebar pada depan halaman. Hatinya berharap agar Mas Joko datang seperti biasa. Namun, sampai jam 9 lebih itu, dia belum muncul juga. Mungkin hendak kemari karena kecapean kali, gumamnya dalam hati. Sudah 2 hari ini, Pak Arga tidak melihat Mas Joko membawa dokar. Sebagai tetangga dan juga teman yang merasa senasib sepenanggungan, maka ia pun mendatangi rumah Mas Joko. Sesamanya di sana yang menyambut istrinya Mas Joko yaitu Mbak Sri. Masuk Kang, tuh Mas Jokonya masih tiduran terus di kamarnya. Mbak Sri mengantar Pak Arga melihat keadaan Mas Joko di kamarnya. Joko, ono apa to Jok sebenarnya sampai ndak narik 2 hari? Apa karena sampean sudah banyak uang yo? Seluruh Pak Arga membuat Mas Joko tersenyum kejut. Wah, ceritanya serem banget Kang. Kemarinnya aku tuh pulang sore. Pertama, ya itu kan hujan, jadi dokar juga ndak bisa ngebut. Terus ya itu, pas lepas perkebunan salak itu loh, aku melihat orang tepat di hadapanku. Aku sapa dia itu diam. Terus aku panggil agak keras. Lah bener Kang, kata orang. Memang orang itu hendak kelihatan wajahnya rata mirip meja marmer putih itu, licin, mengkilap. Mas Joko menghentikan ceritanya. Pak Arga mendengarkan cerita Mas Joko dengan perasaan kejut juga. Walah, ternyata kamu melihat itu juga toh Jok. Padahal kamu juga sudah bilang sama aku kalau kamu ndak mau bertemu sama yang namanya hantu itu kan Jok? Balas Pak Arga. Yo Kang, aku sih nggak mau, tapi yo dianya itu yang mau nemuin aku. Nasibku apes tenan rek. Seloro Mas Joko lalu bangun dari tempat tidurnya. Pak Arga tersenyum kejut mendengar seloro Mas Joko. Jadi hantu itu nggak ada wajahnya gitu? Lah terus bagaimana dia bisa melihat kamu? Bagaimana dia bernapas kalau tidak memiliki mata, hidung, dan juga mulut? Tanya Pak Arga masih penasaran. Loh ya itu bukan urusanku toh Kang. Itu kemauan dia sendiri. Ya kenapa harus juga kan memilih jadi hantu yang hendak punya muka? Atau mungkin ini cuma mungkin yo, semasa hidupnya dia tuh suka membuka aib orang lain, alias orang yang tidak punya rasa malu. Ah iyo yo, semuanya serba mungkin. Makanya kita jangan suka usil dengan urusan orang lain. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan pekerjaan rutin kita. Nah kalau kita ini sudah sibuk, ya mana mungkin kita sempat mikirin orang lain. Pak Arga menimpali, kemudian menyeruput teh dalam cangkirnya. Pak Arga hari ini tidak dapat melakukan aktivitasnya karena roda dokarnya kemarin terperosok ke dalam lubang jalan yang tergenang air cukup dalam. Maka pagi ini dia berniat membantu istrinya di sawah. Beliau juga mengajak kedua anak mereka dan tentu saja nenek mereka juga. Layaknya orang wisata di alam pedesaan, keluarga Pak Arga ini membawa bekal yang cukup. Ibu Nasima langsung menjeburkan kedua kakinya ke dalam sawah yang berlumpur dengan membawa benih-benih padi yang akan ia tanam. Pak Arga membuat segelas kopi lalu menyulut sebatang rokok. Sejauh mata Pak Arga memandang, yang terlihat hanyalah hamparan padi yang menghijau. Berlatar belakang gunung yang menjulang tinggi menggapai awan. Sungguh suatu pemandangan panorama alam yang mempesona. Kedua anak Pak Arga asik bermain jerami
yang dibuat seperti seruling dapat menimbulkan suara yang sangat indah. Sementara nenek Juharia ini lebih suka meminum teh pahit dan juga mengambil kacang sangrai yang memiliki rasa agak pahit. Pak Arga ini tenggelam dalam alam pikirannya, betapa begitu besarnya nikmat yang ia dapat dari Yang Maha Kuasa, nikmat yang nyata ada di hadapannya. Pak Arga kemudian memandangi Ibu Nasimah, istrinya. Dia seorang wanita cantik, baik, dan tidak pernah banyak menuntut. Seorang istri yang mengerti akan keadaan kehidupan dan pribadinya. Pak Arga ini menghisap rokoknya dalam-dalam, kemudian mengembuskannya memandangi kedua buah hatinya yang tumbuh sehat, yang kelak akan menggantikan dirinya pada kala itu. Namun di dalam hatinya, ia ingin kedua anaknya kelak menjadi orang yang berharga di mata masyarakat. Ia tidak ingin kedua anaknya menjadi seperti dirinya. Untuk itu, ia akan memberinya pendidikan setinggi mungkin, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, kedua orang tua, bangsa, dan negara. Semua harta benda yang ia miliki adalah modal untuk masa depan mereka. Ibu Juharia menuntun kedua cucunya mendekati Pak Arga. "Ayah, tolong carikan aku belalang besar ya." Ardianto ini kemudian lebih dulu merangsek. "Aku juga ya, aku mau yang paling besar." Ardiono tidak mau kalah. Pak Arga tertawa melihat kedua anaknya berlarian di atas rerumputan. "Iya, nanti ayah cari yang paling besar yuk," katanya, kemudian segera turun ke tumpukan jerami kering itu. Kebetulan dia melihat 2 ekor belalang besar yang mungkin sedang memadu kasih. Tapi apa peduliku, kata hati Pak Arga, lalu menangkap kedua binatang itu. Kemudian dia berikan pada kedua anaknya. "Bah, ini belalangku, aku titip ya," seru Ardianto. Kemudian ia berlari mencari seutas tali dari serat pisang. Begitu pula dengan Ardiono, adiknya yang selalu meniru perbuatan kakaknya. "Kamu beruntung, Arga, bapakmu meninggalkan warisan cukup banyak. Tidak seperti bapaknya Nasimah, dia pergi tanpa pernah kembali sampai sekarang ini." Pak Arga menengok ke belakang, melihat ibu mertuanya sudah berdiri di belakangnya. Pak Arga pun bangkit mendekati wanita tua itu. "Sudah Mbok, tidak perlu mengenang masa lalu yang akan membuat hati si Mbok ini makin sedih. Lagi pula, sekarang Nasimah sudah tidak lagi menanyakan keberadaan ayahnya. Lupakan saja bapak. Sekarang si Mbok kan sudah punya 2 orang cucu yang lucu-lucu." Mereka juga tidak ingin melihat si Mbok bersedih karena memikirkan orang yang sudah pergi meninggalkan si Mbok itu. Pak Arga menghibur ibu mertuanya agar tidak lagi hanyut pada masa lalunya itu. "Terima kasih Arga, kamu memang menantu yang baik, menantu yang penuh tanggung jawab. Semoga kalian menjadi kaya raya ya, menjadi keluarga yang selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah." "Amin, Mbok. Aku bangga dan sangat beruntung memiliki istri seperti Nasimah. Dia tidak pernah mengeluh hidup bersamamu, tidak pernah mengeluh hidup dalam keadaan serba kekurangan." Ibu Nasimah mengangkat wajahnya yang sudah mengeluarkan peluh. Sesaat dia memandang langit, melihat matahari yang sudah semakin meninggi. Lalu ia naik dari kubangan air sawah dan mencuci kakinya yang penuh dengan lumpur. Dia segera bergabung pada keluarga kecilnya. Ardianto dan Ardiono segera menyambut sang bunda tercinta. Mereka secara bersamaan mengusap peluh di wajah ibunya. Mentari sudah semakin meninggi, sinarnya mulai terasa terik. Pak Arga kemudian merapikan kembali bekal yang mereka bawa dari rumah. Kemudian nenek Juharia ini menggendong Ardiono, sementara Ardianto ikut dengan ayahnya. Hari sudah sore. Biasanya Pak Arga sudah meninggalkan pasar sejak tadi, tapi karena menunggu seseorang pelanggan yang masih beres-beres barang, mau tidak mau dia harus bersabar. Baru sekitar pukul 5, semua selesai dan mereka berempat pun segera meninggalkan pasar. Satu demi satu penumpang dokar Pak Arga pun turun, karena memang rumah mereka ini lebih dekat dibandingkan rumah Pak Arga. Kini tinggal satu penumpang lagi, laki-laki seumuran dengan Pak Arga,
dan kebetulan rumahnya itu agak jauh dari rumah Pak Arga. "Kang, pernah dengar belum cerita hantu di perkebunan salak itu?" Laki-laki itu membuka percakapan untuk mengusir rasa jenuhnya. "Ya jelas sudah toh, wong kemarin itu tetanggaku juga tukang dokar. Dia ketemu sama hantu muka rata. Ya malah dia sampai demam selama 2 hari, tidak narik dia. Kalau demamnya saya enggak tahu apa karena dia itu dijual hantu itu atau memang pas kesehatannya lagi drop." Begitu jelas Pak Arga. Tapi kata orang, kalau kita ngelihat apalagi sampai dijual, orang itu biasanya memang bisa demam. Tapi saya sendiri belum pernah lihat yang namanya hantu itu. Dan saat roda pedati mulai memasuki jalan tanah bebatuan, di kanan kiri jalan sudah nampak sepi. Yang terlihat hanyalah tumbuhan pohon-pohon salak yang terlihat kotor dan semrawut. Banyak daun-daun salak itu yang berserakan membuat pemandangan seperti di area perkebunan liar yang mungkin banyak dihuni oleh ular liar. Dan memang ular paling suka tinggal atau membuat sarang di sana, karena jarang orang yang berani masuk karena takut kena duri dari pohon salak itu. Entah kenapa dengan secara tiba-tiba roda dokar sebelah kiri ini seperti oleng. Pak Arga tersentak, takut kalau dokar anjlok ke tepi perkebunan. Maka dengan refleks dia menarik tali kekangnya sehingga sang kuda pun berhenti seketika. Dalam ketegangan itu, mata Pak Arga seperti melihat seseorang yang tengah berdiri membelakangi jalan, sehingga Pak Arga tidak dapat melihat wajahnya. Laki-laki penumpang dokar pun seperti pada umumnya orang desa yang ramah, maka dia pun menyapa. "Kang, sudah sore, sampai lagi nunggu siapa?" serunya di atas dokar, tapi orang tadi tidak merespon. Entah karena Pak Arga kurang waspada atau kenapa, tiba-tiba roda dokar terasa sedikit miring dan kemudian ceklek. Roda sebelah kiri seakan masuk ke lubang sehingga dokar sulit untuk berjalan. Pak Arga ini melongok dari atas dokar. Ternyata benar saja roda dokar anjlok masuk pada lubang. Karena Pak Arga ini terlalu mengambil jalan agak menepi. Mau tidak mau dia harus turun untuk mengangkat roda. Dengan dibantu penumpang tadi itu mereka berusaha untuk mengangkatnya. Dengan sekuat tenaga mereka menggeser roda dari lubang, namun tetap saja tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya Pak Arga mendekati orang yang sedari tadi berdiri membelakangi jalan dengan maksud untuk meminta bantuan. "Punten, kalau boleh saya minta tolong bantu angkat roda dokar yuk," kata Pak Arga. Tapi orang itu tetap diam. "Pinjam korek api mas," kata orang tadi dengan suara bergetar membuat Pak Arga merinding. Tapi Pak Arga lupa tidak membawa korek api. Maka penumpang tadi pun mendekat sambil memberikan korek apinya. Pentol korek pertama mati dan tres. Kali ini pentol kedua menyala. Orang tadi membalikkan badan mengembalikan korek. Sungguh tidak disangka, pantulan nyala api dari korek tadi memantul pada wajah orang tadi. Seketika itu juga Pak Arga dan penumpangnya terperangah melihat wajah orang itu yang ternyata rata bak batu marmer yang licin dan mengkilap. "Hantu!" teriak mereka serempak. Kedua lutut mereka pun terasa kaku tidak dapat digerakkan. "Wah, ada hantu!" Kembali mereka berteriak. Mereka kemudian ingin berlari, namun begitu sulit untuk bergerak, hingga mereka hanya memandangi orang tadi masuk kembali ke dalam kebun salak. Setelah itu mereka pun dapat bergerak kembali, namun tubuh mereka gemetaran. Sadar kalau keadaan sudah aman, penumpang tadi berlari sambil berteriak, "Wah, ada setan, ada hantu!" Dan Pak Arga pun semakin panik. Tanpa pikir panjang, dia pun ikut berlari meninggalkan dokarnya. Dengan napas terengah-engah, akhirnya ia pun tiba di ujung gang dekat rumahnya. Tolong, aduh." Pak Arga tidak dapat berlari lagi. Dia hanya jongkok dekat sumur tua. Kebetulan Mas Joko baru saja habis mandi. Dia masih mengenakan handuk. Terkejut dia mendengar teriakan dari Pak Arga. "Ono apa to, Kang?" tanyanya. Itu
"Hantu Jok, hantu," jawab Pak Arga terbata-bata. "Ya wes, sekarang saya antar Kakang pulang dulu, biar nanti saya sama tetangga yang mengambil dokarnya." Kemudian Mas Joko membimbing Pak Arga. Malamnya, Mas Joko ini bertamu ke rumah Pak Arga. "Jadi begitu ceritanya, Jok?" Pak Arga mengulang ceritanya dengan gamblang. "Tapi untungnya hantu itu ndak nakal yo Kang. Cuma ngapain dia pinjam korek padahal dia nggak ngerokok? Apa dia cuma mau nunjukin mukanya aja yang rata itu ya?" "Sepertinya memang begitu, Jok. Dia cuma mau nunjukin bahwa dia bukan manusia, tapi hantu." Kembali mereka terdiam, tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Akibat kejadian semalam, dokar Pak Arga ini mengalami sedikit kendala. Maka untuk sementara waktu, Pak Arga ini harus memperbaikinya. Usia dokar ini sudah lumayan tua. Ini peninggalan dari ayahnya yang dulunya tukang dokar juga. Sejak umur belasan, Pak Arga ini sudah belajar mandiri dengan menjadi sais dokar. Pak Arga teringat saat masih berpacaran dengan Ibu Nasimah. Arga muda memang tergolong pria yang punya pendirian teguh. Begitupun saat dia mulai jatuh cinta. Bukan satu dua orang pria yang mendapatkan cinta dari Dara Ayu yang bernama Nasimah. Kecantikan Nasimah banyak menarik hasrat pria, termasuk juga Suprapto, anak seorang pejabat desa, yang terang-terangan melamar langsung dengan membawa perhiasan emas. Namun, Nasimah ini sama sekali tidak bergeming hatinya, karena dia telah menambatkan hatinya ataupun cintanya pada Arga yang hanya anak penarik dokar. Apalagi saat itu Nasimah tengah dirundung kesedihan yang sangat meremukkan hatinya. Ayahnya telah membenci dirinya karena penolakannya terhadap Suprapto yang anak orang kaya. Ayah Nasimah telah banyak hutang kepada Pak Suganda, ayah dari Suprapto. Penolakan itu bukan saja harus kehilangan ayahnya, namun Nasimah, dia terus-menerus menerima teror dari Suprapto. Ayah Nasimah harus membayar hutangnya yang tidak sedikit jumlahnya. Mau tidak mau dia harus merelakan harta peninggalan almarhum bapaknya diambil paksa oleh ayahnya Suprapto. Namun meskipun hutang telah terbayar lunas, Suprapto masih tetap pada pendiriannya untuk memiliki Nasimah. Cinta bertepuk sebelah tangan telah membutakan mata hatinya. Dia masih terus meneror Nasimah yang hanya tinggal berdua dengan ibunya. Setiap kali bangun pagi, Nasimah atau ibunya ini seringkali mendapati tulisan pada dinding rumahnya, "Kau harus jadi milikku, Nasimah." Dan Nasimah selalu menghapus tulisan itu dengan air. Namun pernah suatu sore, saat Nasimah pulang sehabis mandi di sungai, ia dihadang oleh Suprapto beserta dua anak buahnya. Suprapto berusaha untuk membujuk dengan lembut agar Nasimah mau menerimanya menjadi istrinya. Namun bujuk rayu pemuda itu tidak digubris, malah Nasimah bersikukuh tetap mencintai Arga. Penolakan itu membuat Suprapto ini benar-benar geram. Dia mendekati gadis desa itu dan langsung memeluknya. Nasimah berontak. Dia menginjak telapak kaki Suprapto sekeras-kerasnya hingga pemuda itu mengaduh kesakitan. Pelukan pemuda itu mengendur, kesempatan itu digunakan untuk berlari. Namun kedua anak buah Suprapto ini tidak tinggal diam. Mereka mengejar dan juga mengepungnya, hingga akhirnya gadis itu tersudut pada sebuah pohon. "Hahaha, mau lari kemana kamu cantik? Kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi milikku." Suprapto menyerang dengan ciuman bertubi-tubi pada wajah Nasimah. Bahkan dia mulai melucuti kain penutup aurat gadis itu. Kini keadaan Nasimah semakin tidak bisa berkutik di bawah tindihan tubuh kekar Suprapto. "Tolong, tolong!" teriak Nasimah berharap ada orang yang mendengarnya. "Tidak ada gunanya kamu teriak manis. Di sini tidak ada orang. Sekarang kau boleh memilih. Kau menerima aku atau menolak. Dengan pasti aku akan merenggut kesucianmu dan akan menyingkirkanmu, agar tidak seorang pun yang bisa memiliki dirimu, termasuk Arga," ancam Suprapto.
Tidak, aku lebih baik mati daripada harus menikah dengan orang cula sepertimu. Nasima terus bergerak dari tindihan Suprapto. Pemuda itu kini sudah berusaha melucuti kain yang menutupi tubuh mulus gadis itu. Mata Suprapto semakin liar menikmati keindahan tubuh gadis itu. Dan hampir saja Suprapto ini berhasil mengeksekusi kesucian Nasima. Tiba-tiba, das! Sebuah tendangan kaki yang teramat keras menghantam kepalanya. Seketika tubuh Suprapto ini terguling ke samping tubuh telanjang Nasima. Kepala pemuda itu mengenai sebuah batu besar hingga mengeluarkan banyak darah. Suprapto ini mengerang dan tidak berapa lama kemudian dia pun tersadar. Melihat itu kedua anak buah Suprapto ini saling pandang. Lalu tanpa pikir dua kali mereka pun mengambil langkah 1000. Arga kemudian melempar kain pada Nasima agar segera memakainya. Kemudian Arga membopong tubuh Nasima pulang. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi teror yang dialami Nasima. Suprapto kini seperti orang linglung. Dia sendiri, bicara sendirian dan tertawa terbahak-bahak kemudian menangis histeris. Menurut dokter, Suprapto mengalami benturan keras yang mengakibatkan sebagian sistem memori syarafnya ini terganggu. Hari demi hari Suprapto menjalani perawatan hingga memakan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya ayahnya ini memutuskan untuk menghentikan perawatan dengan alasan keuangan mereka telah menipis. Beruntung kejadian itu tidak sampai ada yang mengetahuinya. Kedua anak buah Suprapto mengunci mulut mereka rapat-rapat. Mereka tidak mau terlibat karena mereka tidak mau masuk ke jalur hukum. Begitu juga dengan Arga dan Nasima. Mereka berdua berusaha untuk mengubur kenangan hitam itu dalam-dalam. Dan atas anjuran ayahnya, Arga segera melamar Nasima untuk dijadikan istrinya. Semua itu demi keselamatan Nasima yang tinggal berdua dengan ibunya saja. Mbak Gayung bersambut. Ajakan menikah dari Arga diterima dengan cepat dan juga sukacita. Akhirnya dengan upacara adat sederhana, mereka melangsungkan pernikahan dengan dihadiri kerabat-kerabat terdekatnya saja. Mas, dari tadi aku liatin kamu kok senyum-senyum sendiri baik. Apa kamu itu udah kelar beresin dokarnya? Atau gimana? Tanpa disadari, Nasima, istrinya itu sudah berdiri di sampingnya sambil meletakkan segelas kopi dan piring kecil berisi ketela goreng. Iya, itu nganu, jawab Pak Arga gelagapan. Nganu apa toh mas? Jangan macam-macam kamu yo. Apa kamu punya simpanan ya mas? Us, ngawur kamu ini. Aku lagi ingat nostalgia kita dulu. Nostalgia itu apa toh mas? Wah, piye kamu iki? Nostalgia itu kenangan. Aku lagi mengenang nih masa lalu aku dan juga kamu dulu. Oh gitu toh. Tapi aku ndak mau denger ah. Nanti aku malu. Ibu Nasima kembali masuk. Kemudian Pak Arga menyeruput kopi yang masih panas. Wih. Melopor bibirku nanti. Hari itu Pak Arga tidak menarik dokar untuk umum. Dia sudah merencanakan untuk pergi ke pasar membawa keluarganya untuk liburan. Ardianto pangku dengan ibunya, dan sementara Ardiono bersama sang nenek. Pak Arga bersiul-siul menyanyikan lagu pada hari Minggu, dan mereka anaknya menirukan lagu itu sampai teriak-teriak. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman. Salah, bukan hari Minggu. Ardiono memotong lagu sang kakak. Ibu, ini hari apa? Tanya Ardiono. Selasa. Thomas, hari Selasa bukan hari Minggu. Ya wes, pada hari Selasa ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Mereka bernyanyi sambil bergoyang ria. Di tengah perjalanan, Pak Arga menghentikan laju dokarnya. Dia melihat seorang laki-laki berdiri dan menyotop dokarnya. Mau kemana mas? Tanya Pak Arga. Mau ke pasar Pak D, boleh saya ikut? Sebetulnya saya lagi nggak narik loh, tapi berhubung sama-sama mau ke pasar, ya udah, monggo mas naik. Tapi di sini saja mas di depan sama saya, di belakang penuh. Enggak Pak Pak D, enggak. Kemudian lelaki itu naik di depan. Tiba di pasar, penumpang tadi itu pun ia turun sambil memberikan uang. Tapi Pak Arga menolaknya.
Maaf mas, saya lagi ndak narik, jadi ndak usah bayar ongkos. Terima kasih banyak atas tumpengannya Pak De. Semoga jalannya menyenangkan anak-anaknya. Ardianto dan juga Ardiono bagai anak panah lepas dari busurnya. Mereka menyerbu toko mainan dan memilih untuk mereka minta pada ayahnya itu. Ibu dan juga neneknya hanya geleng-geleng kepala melihat kegembiraan mereka. Kuda Pak Arga terlihat agak kurang sehat. Jangankan untuk berlari, berjalan pun rasanya sulit. Tapi Dokar sudah berangkat sejak pagi tadi. Semua terasa baik-baik saja. Namun menjelang siang mendadak binatang itu seperti menggigil. Kini Pak Arga merasa bingung. Kudanya butuh tenaga untuk pulang, sementara perjalanan masih jauh. Pak Arga mengelus-ngelus kuda kesayangannya itu dengan lembut. Sekedar untuk menambah energi, beliau memberikan susu kaleng ke dalam air minumnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Mas Joko yang tengah membawa penumpang. Dokar Mas Joko itu pun merapat mendekatinya. Kayaknya kudamu itu sakit toh Kang? Jalannya kok seperti semoyongan gitu? Iya iku, makanya aku jalan pelan-pelan saja. Kasihan, ya maklumlah, kuda itu kan sudah tua. Ya wes Kang, hati-hati. Aku arep neng pasar dulu yo. Setelah itu baru pulang. Mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Sebetulnya hari belum terlalu sore. Ya boleh dibilang masih siang. Baru juga terdengar suara azan asar tadi. Namun cuaca hari itu terlihat kurang bersahabat. Mendung tebal menggantung di atas awan, menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Hati Pak Arga mulai cemas dengan kudanya. Untuk memaksa segera tiba di rumah rasanya tidak mungkin. Dia harus mencari tempat untuk berteduh. Pak Arga tidak mau kalau kudanya ini semakin buruk kesehatannya. Akhirnya hujan pun turun dengan derasnya. Pak Arga terpaksa memilih berteduh di bawah sebuah pohon besar. Perhatian Pak Arga tidak lepas dari kuda kesayangannya. Prihatin dengan kesehatannya, Pak Arga berpikir untuk tidak menarik sampai kuda itu benar-benar sembuh. Setelah hujan mereda, Pak Arga pun mulai menjalankan dokarnya dengan perlahan. Hati Pak Arga mulai cemas saat memasuki jalan tanah di sepanjang perkebunan salak. Suara azan maghrib sudah mengalun di kejauhan. Masih terbayang kejadian beberapa hari lalu. Untuk itu kini Pak Arga bersiaga untuk tidak meninggalkan kudanya seandainya harus bertemu hantu tanpa muka. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan kudanya harus menanggung ketakutan seperti dirinya. Untunglah sampai melewati perkebunan salak itu tidak ada apa-apa. Tidak ada hantu muka rata yang ia takuti sejak tadi. Jalan tanah itu becek dan licin ditambah bebatuan yang bisa saja membuat roda dokar tergelincir. Masih harus ia lalui sampai ujung gang jalan menuju rumahnya. Belum jauh, dokar memasuki batas gang, tiba-tiba kuda meringik panjang kala itu. Binatang itu berhenti tidak mau lagi berjalan. Pak Arga membujuknya dengan turun dan membelai kepala kudanya. Namun ringikannya ini semakin keras dan juga panjang. Bahkan kini kaki kuda seperti kehilangan tenaga dan kemudian melumruk, menggelosor di tanah, membuat dokar kini terlihat seperti tidak ada kudanya. Pak Arga pun nampak panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ingin meminta tolong pada siapa, tiba-tiba telinganya menangkap sebuah suara aneh. Kletak, kletek, kletak, kletek. Pak Arga seperti mendengar suara sesuatu yang beradu. Tepat ketika Pak Arga melihat ke sudut dekat sumur tua, dia melihat sesosok yang sangat aneh. Sosok itu mirip manusia dengan begitu kurus seperti tanpa daging. Sosok itu hanya kerangka tulang manusia berbalut kulit saja, sehingga bila ia bergerak akan menimbulkan suara kletak-kletek. Sosok itu mulai mendekat ke arahnya. Sambil meluruskan kedua tangannya, makhluk itu terus melangkah gontai ke arahnya. Dalam keadaan panik, Pak Arga ini berusaha untuk berlari sambil berteriak, "Hantu! Hantu!" Sampai akhirnya beberapa orang berdatangan melihat Pak Arga yang nampak gemetaran. 1-2 orang menolong membawa pulang Pak Arga dan sebagian lagi mendatangi tempat hantu berada.
Hampir semua orang yang kebetulan berada dekat rumah Pak Arga ramai-ramai mendatangi tempat Pak Arga melihat hantu tadi. Namun mereka kecewa sebab hantu sudah tidak lagi menampakkan wujudnya. Hanya sesekali terdengar suaranya saja yang seperti tulang-tulang yang patah. Klak, klak, klak. Suara itu terdengar amat sangat dekat. Beberapa orang berusaha mencari keberadaan makhluk itu, namun nihil. Kalau dari suaranya itu pasti hantu jerangkong, kata salah satu lelaki yang nampak bernyali besar. Apa dia tidak jahat, Pak D? Tanya yang lain. Menurut aku ya nggak jahat, tapi ya itu tetap saja nakutin toh. Mereka juga secara beramai-ramai membawa dokar Pak Arga untuk pulang. Sejak saat itulah, Pak Arga sudah jarang menarik dokar lagi. Dia merasa kasihan dengan kudanya yang sudah sakit-sakitan karena faktor usia yang sudah sangat tua. Kalaupun Pak Arga membawa dokar paling setengah hari sudah kembali ke rumah. Kini Pak Arga mulai menyibukkan dirinya pada ternak dan kebun. Ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Selain harus telaten merawat, juga hasil keuntungannya tidak instan seperti menarik dokar. Ibu Nasima pun kerap membantu Pak Arga mengurus empang dengan ternak gurame. Dari empang ini bisa menghasilkan banyak keuntungan setiap tahunnya. Dan Ibu Nasima juga menyarankan agar suaminya tidak lagi menarik dokar. Ia tidak mau suaminya harus sering bertemu hantu-hantu yang membuatnya itu syok dan ketakutan. Bukan hanya Pak Arga saja yang sudah melihat keberadaan hantu jerangkong itu. Kali ini Mas Joko, dia pun harus tunggang langgang berlari sambil berteriak meminta tolong. Seperti halnya ini Pak Arga. Mas Joko ini yang sibuk dengan muatan barang harus terpaksa pulang pada hari lewat beduk maghrib. Kata orang waktu maghrib itu adalah waktu sandekala, makanya anak-anak pun tidak diperbolehkan berada di luar. Sebab saat itu adalah dunia peralihan dari dunia nyata dan dunia gaib. Yang sering terjadi pada anak-anak adalah mereka menyangka sosok hantu yang mereka temukan ialah keluarga mereka sendiri, entah ibu atau saudaranya sendiri, sehingga mereka mau mengikuti ketika mereka diajak pergi. Mas Joko ini sepertinya mengalami depresi berat. Hampir setiap saat dia menjerit dan berteriak meminta tolong. Sampai akhirnya pihak keluarga meminta beberapa orang pintar untuk mengusir bayang-bayang ketakutan pada diri Mas Joko. Di awal tahun 80-an, pemerintah mengadakan pembangunan infrastruktur desa, termasuk desanya tempat tinggalnya Pak Arga ini. Jalan di sepanjang perkebunan salak kini sudah mulus oleh lapisan aspal. Sudah tidak ada lagi jalan tanah merah yang becek dan licin berbatu itu. Di kanan jalan sebagian perkebunan salak kini sudah dibangun sebuah sekolah madrasah, dan di sebelahnya juga sudah berdiri sebuah pondok pesantren. Anak-anak yang baru belajar mengaji kini sudah berani pulang secara berkelompok. Mereka malah bertanya tentang hantu yang tidak ada wajahnya. Kini desa yang termasuk Kelurahan Purwodinantan itu sudah tidak lagi berkesan mistis. Cerita tentang hantu tanpa wajah dan hantu jerangkong hanyalah menjadi cerita atau dongeng anak sebelum tidur. Bahkan eksistensi kedua makhluk hantu ini sudah jarang sekali menampakkan dirinya, mungkin sesuai pergeseran waktu dan juga zaman. Mereka lebih suka berdiam di tengah-tengah perkebunan salak daripada harus menyaksikan sepasang manusia berlainan jenis duduk atau bergandengan tangan menyusuri jalan aspal yang mengkilat. Anak-anak Pak Arga, Ardianto, dan Ardiono kini sudah besar-besar. Mereka juga bersekolah di madrasah itu bersama teman-teman sekampungnya. Pak Arga sendiri sudah tidak lagi menarik dokar sejak kuda kesayangannya mati karena usia tua. Kuda yang sudah sangat banyak berjasa itu dikuburkan di pematang sawah miliknya agar Pak Arga dapat tetap merawat kuburan kuda dengan baik. Dokar yang tidak terpakai itu ia perbaiki ulang sampai pengecatan ulang. Kemudian dokar itu ia taruh di halaman rumah untuk peringatan kehidupannya di masa silam. Ibu Nasima mengusulkan agar Pak Arga membeli mobil angkot guna untuk menggantikan dokar sebagai alat pengais rezeki. Usul itu diterima dengan baik oleh suaminya. Maka keesokan harinya Pak Arga pulang dengan mengendarai sebuah mobil angkot.
Ardianto dan juga Ardiono berteriak girang melihat itu, sebab mereka akan jalan-jalan mengendarai mobil bukan lagi dokar seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga, mobil Pak Arga adalah mobil yang pertama kali melintasi jalan aspal baru itu. Kini, desa yang terletak terpencil yang semula sepi dan sunyi, berangsur-angsur mulai dikenal oleh penduduk desa lain. Apalagi, bulan-bulan berikutnya akan dibangun komplek perumahan di atas lahan tanah perkebunan salak itu. Tapi muncul satu pertanyaan di hati masyarakat setempat. Biasanya, bila pembangunan semakin pesat, semakin berkembang pula pola hidup masyarakat itu sendiri. Mereka akan meninggalkan cara kehidupan yang lama. Kini tidak ada lagi perbedaan kata antara desa dan kota. Apa yang ada di kota tentu terdapat pula di desa. Listrik sudah menyugupi seluruh sudut desa, menggeser lampu minyak atau Petromax. Dan mereka sudah mulai bermalas-malasan untuk memompa air sumur dengan karet timba. Mereka memasang jet pump untuk meringankan tenaga mereka. Anak-anak muda yang dulu tidak pernah lepas kain sarung, kini selalu style dengan celana jeans lengkap dengan sepatu licin mengkilap. Keluarga Pak Arga adalah sebuah contoh dari keluarga yang sederhana, yang mampu mengikuti arus zaman namun tidak harus hanyut dalam zaman itu sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.